all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, Kiri. I think that we've all had enough. Keeps you up at night. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old. Ini kan nggak boleh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Mamat On Duty ya. Hari ini saya ada di KM 51 lagi, KM 51 bypass Mojokerto. Nah, ini kita akan mengulas balik ya jalur-jalur yang rentan terjadi kecelakaan teman-teman ya. Salah satunya di KM 51 sampai KM 52 dan 53 ke arah barat, ke arah Jombang, seperti itu. Nah, ini posisi kita ada di KM 51 di Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Nah, kalau di sana teman-teman, kalau ke sana terus itu ke arah Surabaya, dan sebaliknya itu ke arah Jombang ya, Madiun, Jombang, Nganjuk itu ke arah sana. Nah, kalau di sini teman-teman, bus yang dari arah Surabaya kalau lewat sini itu pasti kecepatannya tinggi teman-teman, karena jalurnya lebar, mulus, dan juga apa ya? Kalau malam pun penerangan jalannya cukup bagus di sini ya. Oke teman-teman, kita akan review yang dari arah Jombang dulu, yang dari arah Madiun sana. Nah teman-teman ya, dari arah Madiun sana itu kita lihat jalannya itu tikungan teman-teman, tikungan ke kiri untuk jalur A-nya, jalur B-nya ke kanan. Dan itu letter S teman-teman, ada jembatan di situ, itu letter S. Dan dulu sebelum jalannya jadi dua kayak begini jalurnya, itu sering terjadi kecelakaan teman-teman ya, termasuk bus-bus ekonomi seperti itu. Nah, ini jalur-jalur yang sangat ditakuti bus dan juga rawan kecelakaan teman-teman. Kita lihat ya, di sana itu menikung ke kanan kalau dari arah Surabaya sini ya, menikung ke kanan seperti itu. Nah, saya juga turut berduka teman-teman ya, kecelakaan di Balirejo Madiun tadi siang. Bus Sugeng Rayu Jogja arah ke Surabaya itu mengalami kecelakaan karena informasi dari polisi itu saling mendahului ya, sesama Sugeng Rayunya jurusan Wonogiri dan jurusan Jogja, dan akhirnya mengalami kecelakaan, terguling dan mengakibatkan 19 dari 35 penumpang serta krunya itu mengalami luka-luka. Oke teman-teman, kita sambil nunggu bus lewat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, selain di daerah Mantingan Ngawi, terus kemudian Alas di hutan sana ya, terus di Madiun, di Nganjuk,
Di Mojokerto pun juga jalurnya jalur rawan kecelakaan teman-teman. Salah satunya di bypass Mojokerto ini. Kalau teman-teman mengenal bypass Krian ya, sebenarnya bypass panjang itu justru di Mojokerto karena meliputi 3 kecamatan teman-teman. Kecamatan Soko, Kecamatan Puri, kemudian masuk kota Kecamatan Magersari sampai masuk ke Sidoarjo. Ini cukup teman-teman, cukup panjang bypassnya ya. Dan jalannya pun bervariasi. Ada yang lebar kayak begini, kemudian ada yang kecil seperti di Es Tebu Mertek itu kecil. Nah, kalau ngomong jalur rawan kecelakaan, terutama bus dulu ya, bus Sumber Kencono ya, itu di KM 51 itu dulu tahun 2011 itu mengalami kecelakaan, terlibat kecelakaan dengan Isuzu Elf. Korban meninggalnya ada 20 orang dan akhirnya menjadi 21. Nah, jalur diantaranya jalur yang rawan kecelakaan itu ya di sini teman-teman, jalur KM 51 ini, karena tikungan ini teman-teman. Nah, ini saya bacakan teman-teman ya, data lama sih ini teman-teman ya. Data kecelakaan sebelum Sugeng Rahayu beroperasi ya, berarti masih Sumber Kencono dulu teman-teman ya, tahun 2009 sampai tahun 2011. Nah, data ini dihimpun dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur. Ada 72 korban meninggal dunia, 67 korban luka berat, dan 69 luka ringan. Ini data dari tahun 2009 sampai 2011. Rinciannya teman-teman ya, tahun 2009 ya, terjadi 31 kasus kecelakaan dengan rincian di Sidoarjo 4 kejadian, 4 meninggal dunia, 1 luka berat. Jombang 2 kejadian, 1 meninggal dunia, 1 luka berat. Ngawi 14 kejadian, 9 meninggal dunia, 16 luka berat, 21 luka ringan. Di Nganjuk 7 kejadian, 2 luka berat, 11 luka ringan. Dan Madiun 4 kejadian, 3 meninggal dunia, 1 luka berat, 2 luka ringan. Pada tahun 2010 teman-teman ya, menginjak tahun berikutnya 2010 ada 31 kasus. Jadi 2009 dan 2010 ini tetap dengan rincian di Sidoarjo 5 kejadian, 8 tewas, 2 luka ringan. Mojokerto 4 kejadian, 2 meninggal dunia, 6 luka berat, 9 luka ringan. Jombang 4 kejadian, 4 tewas, 3 luka ringan. Ngawi 10 kejadian, 3 meninggal dunia, 6 luka berat, dan 6 luka ringan. Untuk Nganjuk 2 kejadian teman-teman ya, 2 nggak ada yang meninggal dunia, hanya luka berat 2 orang. Kemudian di Madiun 6 kejadian, 2 meninggal dunia, 2 luka berat, dan 2 luka ringan. Sementara itu teman-teman ya, pada tahun 2011 ini kasusnya menurun, kasus kecelakaannya. Tapi korban kecelakaannya sangat meningkat drastis teman-teman. Nah, di Sidoarjo sendiri ada 1 korban. Di Sidoarjo sendiri ada 1 kasus kecelakaan, tidak ada korban. Mojokerto 2 kejadian, 1 meninggal dunia, 1 luka ringan.
Jombang 3 kejadian, 1 meninggal dunia. Ngawi 2 kejadian, 1 tewas, 2 luka berat, 2 luka ringan. Nganjuk 2 kejadian, 1 meninggal dunia, 1 luka ringan. Di Madiun 3 kali, 13 meninggal dunia ini teman-teman ya. Jadi di Madiun itu tahun 2011 pernah meninggal dunia 13 orang dan 3 luka ringan. Kemudian teman-teman, yang paling parah di tahun 2011 itu adalah kejadian di KM 51 tempat saya berdiri ini teman-teman ya. Itu sebanyak 19 orang meninggal dunia di lokasi dan 2 orang meninggal di rumah sakit. Sementara banyak yang mengalami luka ringan. Ini gara-gara Sumber Kencono terlibat kecelakaan dengan Isuzu Elf teman-teman ya. Jadi total korbannya 21 orang, 20 orang dari penumpang Isuzu Elf beserta sopirnya. Kemudian 1 orang ini berasal dari kru bus Sumber Kencono, yakni sopir Sumber Kencono yang bernama Mujito, asal Kaliboto, Kediri. Nah, di lokasi inilah teman-teman ya, Sumber Kencono berubah nama menjadi Sumber Selamat, kemudian berubah lagi menjadi Sugeng Rahayu teman-teman. Jadi tempat paling angkernya sebenarnya di sini teman-teman ya. Ini kita nunggu lama teman-teman, tapi nggak ada bus Sugeng Rahayu lewat. Ya mungkin telat atau bagaimana. Dan untuk informasinya teman-teman ya, bus Sugeng Rahayu yang kecelakaan tadi itu sudah dibawa dan ditaruh di SPBU Balirjo. Bangkainya ya ditaruh di sana dan sudah ditangani oleh Satlantas Polres Madiun Kabupaten. Untuk korban-korbannya dibawa ke RSUD Caruban semua teman-teman. Informasinya sejauh ini sudah kondisinya banyak yang membaik. 19 korban jiwa, 19 korban luka-luka juga sudah mulai membaik. Nggak ada korban meninggal dunia teman-teman. Banter-banter rek, ini rek, asli ngeri. Jadi di sini saya nggak mencari salah siapa teman-teman ya, nggak mencari yang salah siapa begitu. Saya ini cuma mengabarkan teman-teman ya, bahwa di Mojokerto itu banyak jalur-jalur, banyak spot rawan kecelakaan, termasuk yang dialami oleh Sugeng Rahayu. Dulu bernama Sumber Kencono. Jadi di sini cukup banyak teman-teman. Dulu itu pernah kok saya di sana itu apa? Yang liputan yang mati 20 orang ya, yang akhirnya 21 orang itu. Saya juga liputan di sana. Nah, ini info juga ya. Dulu itu kalau lewat sini ya, terutama di desa Banjaragung sampai desa Jampirogo, Mojokerto ya, itu kalau ada Sumber Kencono lewat itu pasti dilempari orang teman-teman. Jadi miris juga ya, karena faktor mungkin dulu ya, ini dulu ya, faktor mungkin ugal-ugalan seperti itu. Jadi warga itu kesal, jadi dilempari. Ini info dari warga loh dulu teman-teman ya. Kalau sekarang sih sudah nggak ada. Sekarang banyak berubah drastis teman-teman. Nggak kayak seperti dulu. Ini nggak ada bus Sumber lewat teman-teman. Biasanya kalau ke arah Surabaya itu banyak, mungkin
10 menit, 15 menit itu pasti lewat. Apa tadi memang barusan lewat ya? Semua gak ono bis ya? Mira ta iku. Jadi teman-teman ya, di jalur ini itu memang rawan kecelakaan teman-teman. Jadi kita harus banyak introspeksi diri teman-teman ya. Karena penumpang, baik penumpang pun juga ya harus banyak berdoa teman-teman. Meskipun kadang itu orang itu sudah benar-benar safety, benar-benar mentaati peraturan lalu lintas, tapi kadang-kadang namanya orang sial teman-teman ya. Itu musibah itu pasti menimpa seperti itu. Teko kono gak ono ya, Grik? Teko Surabaya, Grik. Ini tanggal abang iki, Mas. Mangane rame, Mas. Iya. Gak ono sepi, gak ono bus teman-teman. Mungkin macet atau gimana ya, terkena macet di rel kereta api Mojokerto sana, jadi macet. Akhirnya kayak begini, nggak ada bus. Nah ini kalau malam, oh ini teman-teman ya, ini kan sudah hampir maghrib ya. Itu lampu ini teman-teman nggak nyala loh, nggak nyala teman-teman. Jadi gelap. Yang sana nggak nyala, cuma nyala ini satu ini coy. Jadi ya wajar kalau gelap terus rawan kecelakaan itu sangat mungkin terjadi teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya, saya nggak mencari kambing hitam di sini, nggak mencari siapa yang salah. Tapi dengan adanya konten ini semoga nggak ada lagi kecelakaan teman-teman. Saya berharapnya seperti itu. Mas? Ya, nggak ada Sugeng Rahayu lewat atau sumber selamat teman-teman. Ya kita tunggulah pokoknya. Iya. Oh, di sini jalurnya rame teman-teman dan menikung. Tuh, wis maghrib. Wis maghrib ya, Rek. Piye iki? Gak ono bis lewat blas. Belas ya, Greg. Ya wis teman-teman, cukup dari saya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi keamanan ya oleh Sang Pencipta, agar kemana-mana itu tetap diberikan keselamatan. Oke, tetap semangat untuk kru Sugeng Rahayu. Semoga selalu diberikan kelancaran rezeki dan keselamatan di jalan. Tapi ingat, tetap taati peraturan lalu lintas ya, taati peraturan lalu lintas, karena bus yang Anda kemudikan itu menjadi andalan bagi masyarakat untuk bepergian. Saya pencinta Sugeng Rahayu teman-teman, mulai dari SMP ya, sekarang usia sudah 35, jadi tetap Sugeng Rahayu, dulu Sumber Kencono tetap di hati saya. Oke, jangan sia-siakan cinta saya. Jangan lagi ada kecelakaan, cukup yang kemarin-kemarin itu. Top.